Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi lewat sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galangling yang Apian Base. Hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Adapun dua ayat firman Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu di dalam beraktivitas pada pagi hari ini terambil di dalam Puji dan Janji, yaitu 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan Lukas 22 ayat 32. Namun sebelumnya, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang indah, pemberian Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Karena sepanjang hari malam tadi Tuhan telah sertai kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang, dapat bangun pagi ini dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kami masing-masing. Dan kini kami akan kembali melakukan aktivitas yang Tuhan telah karuniakan pada kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kami. Kami rindu untuk mendasari setiap aktivitas kami dengan kebenaran firman Tuhan, agar segala sesuatu yang kami akan lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 dan Lukas 22 ayat 32. 1 Raja-Raja 18 ayat 37, Elia berdoa, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lukas 22 ayat 32, Yesus berkata pada Petrus, Aku telah berdoa untuk engkau, supaya engkau di imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi Bapak Ibu saudara sekalian istilah public figure itu sudah tidak asing lagi ya. Menjadi seorang publik figur tidaklah mudah, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki akan selalu menjadi sorotan publik. Jadi publik ingin penampilan seorang publik figur itu sempurna. Namun kita tahu bahwa publik figur itu adalah juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, acap kali seorang publik figur berakhir pada penilaian yang negatif. Artinya timbullah caci maki, penghinaan, dikatakan orang yang tidak setia wacana, jadi tidak sesuai antara perbuatan dan pembicaraan, ucapan, banyak-banyak lagi yang lain. Namun di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita juga ingin rindu mencari sosok publik figur yang menjadi idola bagi umat Kristen. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37, yang menjadi panutan publik figur idola orang Kristen adalah Nabi Elia di sini dalam Perjanjian Lama. Jadi Nabi Elia yang kita pahami adalah nabi besar, ya. Nabi yang sungguh-sungguh mengabdikan kehidupannya secara totalitas untuk melayani umat Tuhan. Yang di sini adalah umat Israel. Oleh karena itu seluruh kehidupan daripada Nabi Elia ini
dipenuhi oleh otoritas Tuhan, otoritas Allah. Sehingga segala sesuatu pelayanan Nabi Elia didasarkan atas iman yang total terhadap kehadiran, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan pelayanannya. Mari kita bersama-sama menyaksikan, melihat teladan sikap hidup daripada Nabi Elia yang menjadi kunci bagi setiap orang Kristen, yaitu melihat sikap Elia yang setia untuk selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan walaupun dengan berjalan kaki keliling, agar setiap orang yang bertemu, melihat, berhadapan dengan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi Elia sungguh-sungguh memahami pemeliharaan Tuhan, menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia sungguh-sungguh merasakan bagaimana kehadiran Allah yang hidup selalu peduli dan memperhatikan setiap langkah kehidupannya di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan di dalam pelayanannya. Jadi Nabi Elia sungguh-sungguh memiliki keyakinan iman. Dia sungguh-sungguh percaya dengan iman yang teguh, mujizat, segala mujizat akan dapat terjadi di dalam kehidupannya. Jadi Elia juga di dalam kehidupannya tidak lepas dari komunikasinya dengan Allah, yaitu dengan doa-doa. Jadi kehidupan doa bagi Elia ini adalah suatu yang merupakan suatu keharusan yang mutlak di dalam memimpin, mengarahkan umat Israel yang begitu besar. Jadi sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Nabi Elia di dalam memimpin umat Israel sungguh-sungguh memberikan nuansa baru untuk menyadarkan, meluruskan jalan-jalan yang bengkok pada saat itu. Jadi sikap hidup yang dimiliki oleh Nabi Elia inilah yang mengampukan dia untuk mengembalikan umat Israel percaya kembali kepada Allah. Karena pada waktu pemimpinan Raja Ahab, jadi seorang raja yang kejam, yang bengis, yang jahat, penyembah Baal. Jadi bangsa Israel pada waktu itu berpaling dari jalan Tuhan. Jadi dia menyembah berhala. Oleh karena upaya-upaya dan kemampuan penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, Elia dapat mengembalikan kembali iman dan kepercayaan daripada umat Israel. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, semasih kita hidup di dalam dunia ini, tentu kita tidak akan lepas dari persoalan. Tentu kita juga tidak akan lepas dari menghadapi persimpangan jalan. Tentu hal itu juga tidak akan mungkin kita hindari, kita harus hadapi. Bagaimana kita menghadapi? Mari kita menteladani apa yang Nabi Elia lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap Elia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak menteladani iman. Inilah sebagai suatu garis penting atau garis yang perlu ditekankan di sini sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus menteladani sikap hidup Nabi Elia di dalam menghadapi persoalan. Menteladani iman
Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu menghadirkan Tuhan di dalam persoalan yang kita hadapi. Mari kita hadapi setiap pergumulan, permasalahan kita bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang berseru kepada-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan akan selalu menjadi rema di dalam kehidupan kami teristimewa, di dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kami di tengah dunia ini. Biarlah kuasa Tuhan selalu melingkupi kami, menuntun kami, karena kami percaya hanya Tuhanlah jawaban daripada setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.